Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Z Recap. Setelah sebelumnya Mimin menceritakan alur cerita Avengers Infinity War, kali ini Mimin akan melanjutkannya dengan film yang berjudul Avengers Endgame. Link alur cerita sebelumnya ada di kolom deskripsi guys. Film ini dibintangi oleh Robert Downey Jr., Chris Evans, dan Scarlett Johansson. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Avengers Endgame. Semoga. Setelah peristiwa pemusnahan atau The Snap yang dilakukan oleh Thanos, Tony dan Nebula masih terjebak di luar angkasa. Mereka berdua tidak bisa pulang ke bumi karena pesawat yang mereka naiki rusak parah. Tony dan Nebula pun hanya bisa pasrah. Namun ternyata takdir berkata lain. Carol Danvers atau Captain Marvel datang menyelamatkan Tony dan Nebula. Selama ini Carol bertugas melindungi makhluk di planet-planet lain dari kejahatan. Dia datang setelah mendapatkan pesan dari Nick Fury. Carol kemudian membawa pesawat Tony itu kembali ke markas Avengers yang ada di bumi. Mereka disambut oleh Steve, Natasha, Rhodey, dan Bruce. Pepper Potts yang sudah menjadi istri Tony juga ada di sana. Para Avengers yang tersisa lalu mengadakan rapat untuk membahas langkah selanjutnya menghadapi Thanos. Thanos telah berhasil melakukan apa yang menjadi impiannya, yaitu menghapus setengah populasi penduduk alam semesta. Semua anggota Avengers sangat terpukul karena mereka tidak bisa menghentikan Thanos. Steve dan yang lainnya pun bingung karena mereka tidak berhasil menemukan keberadaan Thanos saat ini. Steve bertanya kepada Tony karena sebelumnya Tony berhadapan langsung dengan Thanos di luar angkasa. Namun Tony juga tidak tahu apa-apa. Nebula kemudian memberitahu kalau dia tahu di mana keberadaan Thanos saat ini. Lewat alat pelacaknya, Rocket menunjukkan ledakan tenaga kosmik yang diakibatkan oleh Infinity Stone saat menghilangkan separuh populasi alam semesta. Lewat alat itu, Rocket mendeteksi terjadi lagi ledakan kosmik yang sama 2 hari lalu di suatu planet yang bernama The Garden. Para Avengers pun bergegas menuju planet itu. Mereka harus merebut kembali Infinity Stone untuk mengembalikan semua orang yang telah dihilangkan oleh Thanos. Sesampainya di planet Garden, Carol turun untuk melihat keadaan sekitar. Setelah Carol kembali, dia memberitahu kalau di dalam planet itu tidak ada siapapun kecuali Thanos. Para Avengers pun langsung turun dan mengepung Thanos. Thor langsung memotong tangan Thanos. Namun ternyata ke-6 Infinity Stone sudah tidak ada di sana. Thanos pun berkata kalau dia telah menghancurkan ke-6 Infinity Stone itu 2 hari yang lalu. Peristiwa itu sangat kuat hingga hampir membunuhnya. Rhodey menuduh kalau Thanos berbohong. Namun Nebula mengatakan kalau ayahnya itu tidak pernah berbohong. Thor yang emosi kemudian memenggal kepala Thanos. 5 tahun kemudian, semua orang mencoba untuk meneruskan hidup masing-masing setelah kehilangan orang-orang yang mereka sayangi yang menjadi korban The Snap yang dilakukan Thanos. Di suatu tempat penyimpanan, seekor tikus tak sengaja menghidupkan mesin kuantum di dalam mobil van. Scott Lang, sang Ant-Man, kemudian keluar dari dalam alam kuantum. Scott pun kebingungan melihat keadaan sekitar. Scott melihat monumen untuk mengenang orang-orang yang hilang akibat peristiwa The Snap. Dia mencari nama keluarganya. Namun dia malah justru menemukan namanya sendiri. Scott pun bergegas pulang ke rumahnya. Ternyata putrinya, Cassie, berhasil selamat. Namun istrinya, Hope, menghilang akibat The Snap. Di dalam markas Avengers, Natasha berkomunikasi dengan Rhodey, Nebula, Rocket, Carol Danvers, dan juga Okoye dari Wakanda untuk mengetahui situasi di bumi maupun di luar angkasa. Setelah semua orang pergi melanjutkan urusannya masing-masing, Rhodey masih di saluran komunikasi untuk memberitahu Natasha bahwa sahabat mereka, Clint Barton atau Hawkeye, mengamuk membantai para penjahat karena marah setelah kehilangan istri dan ketiga anaknya akibat peristiwa The Snap. Natasha pun meminta Rhodey mencari tahu keberadaan Clint. Steve, sang Kapten Amerika, kemudian datang. Dia mencoba menghibur Natasha yang merasa sangat terpukul karena separuh anggota Avengers hilang akibat peristiwa The Snap. Natasha tidak bisa melupakan apa yang dilakukan Thanos itu karena Avengers sudah dia anggap seperti keluarganya sendiri. Scott Lang kemudian datang. Scott memberitahu kalau di saat Thanos melakukan The Snap, Scott Lang sendiri sedang berada di dalam dunia kuantum. Dunia kuantum adalah dunia yang sangat kecil. Scott harus menjadi sangat kecil untuk masuk ke dalam dunia kuantum. Saat itu, istrinya, Hope, seharusnya mengeluarkan Scott dari dunia kuantum. Namun Hope menghilang akibat The Snap.
Scott merasa kalau dia hanya menghabiskan waktu 5 jam di dalam dunia kuantum. Namun setelah kembali ke dunia nyata, ternyata dia sudah pergi selama 5 tahun. Scott sadar kalau mereka bisa menggunakan dunia kuantum sebagai jembatan waktu. Scott mempunyai ide untuk membuat mesin waktu dengan memanfaatkan dunia kuantum. Dengan alat itu, mereka akan kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semua ini. Namun sayangnya, Scott tidak punya sumber daya untuk membuat mesin itu. Steve, Natasha, dan Scott kemudian mendatangi Tony Stark di rumahnya. Tony sekarang menjalani hidup normal dan mempunyai seorang putri yang bernama Morgan. Di sini, Steve menyampaikan rencana mereka tentang mesin waktu dunia kuantum kepada Tony. Mendengar hal ini, Tony pun pesimis, karena resikonya bisa saja mereka akan terjebak dan tidak bisa kembali lagi. Dan misal mereka berhasil kembali ke masa lalu, jika mereka merubah masa lalu, hal itu tidak akan merubah masa depan. Hal itu malah akan menyebabkan terciptanya percabangan multiverse lain. Steve pun menjelaskan kalau mereka tidak akan merubah apapun yang telah terjadi di masa lalu. Mereka hanya akan mengambil batu Infinity Stone di masa lalu untuk dibawa ke masa kini, dan kemudian menggunakannya untuk mengembalikan semua orang yang menghilang akibat The Snap. Setelah berhasil, mereka akan mengembalikan batu-batu Infinity Stone itu ke tempat semula. Namun Tony tetap tidak mau membantu, karena saat ini Tony sudah hidup tenang bersama istri dan anaknya. Dia tidak mau mengacaukan kehidupannya sekarang yang sudah sempurna. Karena Tony tidak mau membantu, Steve, Natasha, dan Scott lalu menemui Bruce yang juga seorang ilmuwan untuk membantu mereka menciptakan mesin waktu. Saat ini wujud Bruce sudah sepenuhnya menjadi Hulk, namun Bruce berhasil berdamai dengan kepribadian Hulk, membuat Bruce bisa menguasai kesadaran tubuhnya. Setelah diberi penjelasan tentang rencana pembuatan mesin waktu, meskipun tidak yakin, Bruce bersedia membantu mereka. Di tempat lain, ternyata Tony masih merasa bersalah karena gagal menghentikan Thanos. Ditambah-tambah Peter Parker ikut menjadi korban The Snap. Tony merasa sangat terpukul karena Tony sudah menganggap Peter seperti anaknya sendiri. Tony yang penasaran pun mengikuti saran Scott mengembangkan mesin waktu dunia kuantum. Setelah beberapa kali simulasi, Tony pun kaget karena apa yang dikatakan Scott benar. Tony berhasil menciptakan desain mesin waktu dunia kuantum. Tony pun meminta izin kepada istrinya untuk pergi membantu yang lain. Pepper pun tidak bisa melakukan apa-apa meskipun dia menginginkan Tony untuk tidak pergi, namun dia tahu kalau Tony sangat ingin menolong yang lainnya. Di markas Avengers, Steve dan yang lainnya melakukan percobaan dengan portal kuantum yang ada di dalam mobil van milik Scott. Saat melakukan percobaan perjalanan waktu, Scott malah berubah menjadi anak kecil, lalu orang tua, lalu kemudian bayi. Beruntung Bruce bisa mengembalikan Scott seperti semula. Di luar, Steve yang sedang galau dikagetkan dengan kedatangan Tony. Tony menunjukkan alat yang berhasil dia ciptakan. Tony berhasil membuat GPS waktu yang bisa mereka gunakan di mesin waktu dunia kuantum. Tony masih berharap mereka bisa mengembalikan orang-orang yang hilang seperti sedia kala. Tony kemudian mengembalikan perisai milik Kapten Amerika. Setelah Tony berhasil menciptakan mesin waktu, mereka pun mengumpulkan semua anggota Avengers yang tersisa. Bruce dan Rocket lalu menemui Thor yang saat ini ada di Norwegia. Di Norwegia, Thor dan beberapa rakyat Asgard yang masih hidup membangun desa New Asgard. Bruce dan Rocket lalu bertemu dengan Valkyrie. Valkyrie menunjukkan rumah kediaman Thor. Ternyata saat ini Thor merasa sangat terpuruk akibat gagal menghentikan Thanos. Dia menghabiskan waktunya untuk mabuk-mabukan. Bruce dan Rocket pun menemui Thor. Bruce kaget melihat badan Thor yang gemuk. Bruce lalu memberitahu rencana mereka untuk kembali ke masa lalu untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Awalnya Thor juga ragu. Namun Bruce terus membujuknya sampai akhirnya Thor pun bersedia untuk ikut. Di tempat lain, Natasha pergi ke Tokyo untuk menjemput Clint yang sedang membantai orang-orang jahat. Natasha mengatakan kalau membunuh orang-orang jahat tidak akan membuat keluarga Clint hidup kembali. Natasha mengajak Clint membantunya untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Tanpa pikir panjang, Clint pun menyetujuinya. Singkat cerita, para Avengers membuat mesin dan kostum untuk melakukan perjalanan waktu. Untuk melakukan perjalanan waktu ini, mereka juga membutuhkan partikel Pym yang diciptakan oleh Hank Pym, sang Ant-Man sebelum Scott. Sayangnya, Scott hanya memiliki beberapa partikel Pym yang tersisa, yang hanya cukup untuk sekali perjalanan waktu pulang pergi bagi masing-masing orang. Mereka pun hanya akan fokus kembali ke masa lalu untuk mengambil batu-batu Infinity Stone dan kemudian kembali lagi ke masa kini.
Mereka akan menggunakannya untuk mengembalikan orang-orang yang dihilangkan oleh Thanos. Untuk uji coba, Clint pun bersedia menjadi bahan percobaan. Dan berhasil, mesin waktu itu berhasil membawa Clint kembali ke masa lalu dan kembali lagi ke masa depan dengan selamat. Para Avengers itu kemudian mengingat-ingat di mana keberadaan semua batu Infinity Stone sebelum direbut oleh Thanos. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya mereka menarik kesimpulan bahwa mereka harus membagi menjadi 3 tim. Karena di satu masa ada 3 batu yang berada di New York, 1 batu ada di Asgard, dan 2 batu di luar angkasa. Keesokan harinya, semua Avengers bersiap-siap memakai kostum perjalanan waktu. Steve mengatakan kalau mereka hanya mempunyai 1 kesempatan pulang pergi. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, jadi mereka harus berhati-hati. Mereka pun mulai melompat ke masa lalu. Scott, Tony, Steve, dan Bruce menuju New York di tahun 2012, di mana saat itu Loki sedang menyerang bumi. Mereka harus berhati-hati agar tidak bertemu dengan diri mereka sendiri di masa itu. Bruce kemudian berpisah untuk mencari Doctor Strange. Namun dia justru bertemu dengan penyihir agung. Penyihir agung tahu kalau Hulk berasal dari masa depan. Dia pun menjelaskan kalau saat ini Strange masih menjadi manusia biasa. Dia belum mendapatkan kekuatan. Bruce pun memberitahu kalau yang sebenarnya dia butuhkan adalah Time Stone yang ada di dalam kalung penyihir agung. Bruce sebenarnya tidak mau melakukan kekerasan. Bruce terpaksa melakukannya karena penyihir agung menolak menyerahkan Time Stone. Namun penyihir agung malah mendorong roh Bruce keluar dari tubuhnya. Bruce pun memohon kepada penyihir agung untuk menyerahkan Time Stone. Penyihir agung mengatakan jika dia menyerahkan Time Stone, maka akan terjadi percabangan multiverse dan itu sangat berbahaya. Bruce pun meyakinkan kalau dia hanya meminjam batu itu untuk sesaat. Dia akan mengembalikan batu itu pada waktu dia mengambilnya. Namun penyihir agung masih menolak menyerahkan batu itu. Karena seorang penyihir agung harus melindungi Time Stone apapun yang terjadi. Bruce kemudian mengatakan kalau di masa depan, Doctor Strange yang sudah menjadi penyihir agung malah menyerahkan Time Stone itu begitu saja kepada Thanos. Penyihir agung pun terkejut. Penyihir agung lalu menyatukan kembali roh Bruce dengan tubuhnya. Dia kemudian menyerahkan Time Stone itu kepada Bruce. Penyihir agung percaya bahwa Doctor Strange pasti punya alasan kenapa dia menyerahkan Time Stone kepada Thanos. Di tempat lain, Steve, Tony, dan Scott bekerja sama untuk mengambil Tesseract atau Space Stone dan Mind Stone dari tangan Loki. Di masa itu, para Avengers menyerahkan batu-batu itu kepada S.H.I.E.L.D. Tony pun mengirim Scott yang sudah mengecil untuk masuk ke dalam tubuh Tony di masa lalu. Sementara di tempat lain, Steve mengambil alih tongkat Loki yang berisi Mind Stone dari petugas yang membawanya. Tony masa depan lalu menunggu di lobi, sedangkan Scott mengalihkan perhatian dengan memberikan serangan jantung kepada Tony masa lalu agar mereka menjatuhkan koper berisi Tesseract. Scott kemudian keluar dan menendang koper itu dan diambil Tony masa depan. Semua berjalan lancar, namun tiba-tiba Hulk tak sengaja mendorong Tony. Space Stone pun keluar dari dalam koper dan mendarat tepat di bawah kaki Loki. Tanpa pikir panjang, Loki menggunakan Tesseract atau Space Stone itu untuk berteleportasi. Steve, Tony, dan Scott pun bingung karena mereka kehilangan Tesseract. Tony pun memiliki ide. Tony menyuruh Scott kembali ke masa depan membawa Mind Stone, sementara dia dan Steve akan pergi ke tahun 1970 karena dia tahu di masa itu batu Tesseract ada di markas militer Amerika. Scott pun melarangnya karena Tony dan Steve masing-masing hanya memiliki 1 pim partikel, artinya mereka tidak akan bisa kembali lagi. Tony pun menyuruh Scott tidak usah khawatir. Tony dan Steve kemudian pergi ke masa lalu, tepatnya di tahun 1970. Mereka menuju markas militer Amerika. Mereka berdua kemudian berpencar. Tony akan mengambil Tesseract, sementara Steve akan mengambil partikel PIM yang ada di dalam laboratorium milik Hank Pym. Tony masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia men-scan brankas untuk menemukan Tesseract. Setelah Tony berhasil memasukkan batu itu ke dalam koper, tiba-tiba seseorang datang. Ternyata itu adalah ayah Tony, Howard Stark. Tony pun terpaksa harus mengobrol dengannya agar dia tidak dicurigai. Di tempat lain, Steve berhasil mengambil partikel PIM. Namun seorang petugas yang mencurigainya memanggil beberapa penjaga untuk mengejar. Steve pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Tak disangka itu adalah ruangan Peggy Carter, kekasih Steve di masa lalu sebelum tubuh Steve dibekukan. Singkat cerita, Steve dan Tony akhirnya berhasil kembali ke masa depan dengan membawa Space Stone.
Sementara itu, Rocket dan Thor pergi ke Asgard di tahun 2013, di mana saat itu pacar Thor yang bernama Jane kerasukan Aether yang merupakan Reality Stone. Rencananya Thor harus merayu Jane, kemudian Rocket akan mengeluarkan Aether dari dalam tubuh Jane. Namun di saat Thor melihat ibunya yang masih hidup, Thor merasa sedih karena ibunya akan meninggal pada hari itu. Thor yang tidak bisa fokus pun akhirnya pergi meninggalkan Rocket sendirian. Thor lalu tak sengaja bertemu dengan ibunya, Ratu Frigga. Meskipun Thor tidak mengatakan kalau dia berasal dari masa depan, namun Ratu Frigga tahu kalau Thor yang ada di hadapannya ini berasal dari masa depan. Thor pun akhirnya curhat kepada ibunya mengenai masalah Thanos. Frigga menyuruh Thor untuk tetap semangat karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Frigga tidak ingin Thor larut dalam kesedihan karena Thor adalah dewa, dia pasti bisa melalui semua ini. Thor ingin memberitahu ibunya mengenai peristiwa yang akan menimpa ibunya nanti, namun Frigga tidak mau mendengarnya. Frigga menganggap apapun yang akan terjadi sudah menjadi takdirnya. Di tempat lain, Rocket berhasil mengeluarkan Aether dari dalam tubuh Jane, namun dia dikejar oleh pengawal Asgard. Rocket pun mengajak Thor untuk segera pergi. Sebelum pergi, Thor memanggil palu Mjolnir-nya yang masih ada di masa itu, dan berhasil. Mereka berdua pun kembali ke masa depan. Sementara itu, Rhodey dan Nebula menuju planet Morak untuk mengambil Power Stone, sementara Clint dan Natasha pergi ke planet Vormir untuk mengambil Soul Stone. Rhodey dan Nebula bersembunyi menunggu Quill di masa lalu yang akan datang mencuri Power Stone. Di masa yang sama, di tempat lain, Nebula dan Gamora masa lalu masih tunduk di hadapan Thanos. Tiba-tiba Nebula masa lalu itu merasakan sakit kepala. Dari matanya muncul hologram Rhodey. Thanos pun membawa Nebula untuk diteliti. Thanos meminta Maw untuk memeriksa tubuh Nebula. Maw pun mengatakan kalau itu adalah berkas memori Nebula yang bertumpuk. Ada Nebula lain dari masa depan datang ke masa ini berbagi jaringan memori dengan Nebula sekarang. Maw kemudian membuka semua memori Nebula masa depan. Dari situlah Thanos tahu kalau nanti di masa depan dia berhasil mengumpulkan Infinity Stone dan memusnahkan separuh populasi alam semesta. Dan kali ini, para Avengers sedang berusaha mengumpulkan Infinity Stone untuk mengembalikan semua orang di masa depan. Di planet Morak, Quill masa lalu akhirnya muncul. Dengan mudah Rhodey memukul Quill hingga pingsan. Nebula lalu mengambil alat milik Quill. Dengan alat itu, mereka bisa membuka gerbang tempat Power Stone berada. Nebula lalu mengambil Power Stone meskipun tangannya hangus terbakar. Rhodey kemudian kembali ke masa depan, namun Nebula merasakan sakit kepala. Nebula yang berbagi memori dengan Nebula masa lalu akhirnya tahu kalau Thanos masa lalu sudah mengetahui rencana mereka. Dia berusaha menghubungi Clint dan Natasha, namun pesawat Thanos keburu datang menyedotnya. Di dalam pesawat itu, Nebula masa lalu mengambil alat perjalanan waktu milik Nebula masa depan. Dia akan berpura-pura bergabung dengan Avengers agar Thanos bisa pergi ke masa depan. Nebula masa lalu juga memberikan partikel PIM kepada Thanos. Di tempat lain, Clint dan Natasha akhirnya sampai di planet Vormir. Mereka disambut oleh Red Skull, sang penjaga Soul Stone. Red Skull menuntun Clint dan Natasha ke puncak. Red Skull lalu menjelaskan, untuk mendapatkan Soul Stone, mereka harus mengorbankan salah satu di antara mereka. Nyawa akan dibalas nyawa. Clint berniat mengorbankan diri, namun Natasha mencegahnya. Mereka berdua pun saling berkelahi. Pada akhirnya, Natasha bersikeras kalau dia yang akan mengorbankan diri. Natasha pun akhirnya tewas. Clint kemudian berhasil mendapatkan Soul Stone. Para Avengers kembali ke masa depan. Di sini, Clint menjelaskan kalau Natasha mengorbankan dirinya sendiri untuk mendapatkan Soul Stone. Semua orang pun sedih karena sudah menganggap Natasha seperti keluarga sendiri. Namun mereka harus bangkit. Mereka tidak akan membiarkan pengorbanan Natasha ini sia-sia. Tony dan Bruce kemudian menyusun batu-batu Infinity Stone di sarung tangan buatan Tony. Thor menawarkan diri untuk memakai sarung tangan itu, namun yang lainnya mencegahnya. Tony mengatakan kalau kekuatan sarung tangan itu bisa menghancurkan alam semesta. Melihat kondisi Thor yang sedang tidak stabil, mereka khawatir akan terjadi sesuatu pada Thor. Menyadari kalau Thanos sendiri hampir mati menahan kekuatan Infinity Stone, Bruce akhirnya memutuskan kalau dialah yang akan memakai sarung tangan itu. Bruce sebagai Hulk yakin dia bisa menahan kekuatan Infinity Stone. Bruce akan menggunakannya untuk mengembalikan semua orang yang hilang akibat The Snap tanpa merubah takdir apapun selama 5 tahun terakhir ini. Semua Avengers pun bersiap-siap. Tony juga mengunci markas untuk berjaga-jaga.
Saat memakai sarung tangan itu, Bruce langsung mengerang kesakitan. Bruce berusaha keras menahan sakit hingga dia menjentikan jarinya. Sarung tangan itu kemudian terlepas. Yang lain langsung menolong Bruce yang terbakar tangannya. Beberapa saat kemudian, HP milik Clint berbunyi. Dia mendapat telepon dari istrinya yang sebelumnya hilang akibat The Snap. Mereka akhirnya berhasil mengembalikan semua orang seperti semula. Di tempat lain, Nebula masa lalu menyamar menjadi Nebula masa kini. Dia membuka gerbang mesin waktu sehingga pesawat Thanos berhasil masuk ke masa sekarang. Thanos kemudian menembaki markas Avengers hingga hancur lebur. Avengers yang ada di dalamnya pun terjebak dan tertimpa bangunan. Di tengah-tengah kekacauan, Clint menemukan sarung tangan Infinity Stone. Clint langsung membawa sarung tangan itu pergi saat melihat monster-monster mengejarnya. Di luar, Thanos menyuruh Nebula masa lalu untuk mencari batu-batu Infinity Stone. Di dalam pesawat, Gamora dari masa lalu yang sebenarnya tidak suka dengan apa yang dilakukan Thanos akhirnya mengajak Nebula masa depan untuk menghentikan Thanos. Thor, Steve, dan Tony melihat Thanos duduk di hadapan mereka. Thor langsung memanggil kapak Stormbreaker dan palu Mjolnir. Mereka bertiga kemudian maju. Thanos lalu berkata kalau dia berubah pikiran, dia tidak akan memusnahkan separuh populasi alam semesta. Nanti dengan bantuan Infinity Stone, Thanos berencana akan menghancurkan alam semesta dan kemudian menciptakan alam semesta yang baru. Thor, Tony, dan Steve langsung maju menyerang Thanos. Di tempat lain, Clint bertemu dengan Nebula. Tanpa curiga, Clint menyerahkan sarung tangan Infinity Stone. Tiba-tiba Gamora datang mengacungkan senjata ke arah Nebula. Nebula dari masa depan kemudian muncul. Gamora mencoba mengajak Nebula masa lalu untuk sadar. Namun Nebula masa lalu menolak. Dia masih yakin kalau Thanos itu baik. Nebula masa lalu pun berniat membunuh Gamora, namun Nebula masa depan lebih dulu menembaknya. Sementara itu, Tony, Thor, dan Steve kewalahan bertarung melawan Thanos. Meskipun Steve ternyata mampu mengendalikan Mjolnir, namun tetap saja dia tidak bisa mengalahkan Thanos. Thanos kemudian mengerahkan semua pasukannya. Dia akan menghancurkan bumi. Tiba-tiba Steve mendengar suara seseorang dari belakang. Secara ajaib, muncul portal-portal. Semua orang-orang yang pernah menghilang 5 tahun lalu kini datang untuk membantu bertarung melawan Thanos dan pasukannya. Scott juga muncul membawa Bruce, Rocket, dan Rhodey yang selamat dari ledakan. Kini mereka semua berkumpul untuk melawan Thanos dan pasukannya. Pertempuran besar pun dimulai. Di sisi lain, mereka harus mengembalikan Infinity Stone ke tempat asalnya. Namun karena Thanos menghancurkan mesin waktu, Scott menyuruh yang lain untuk menggunakan mesin waktu yang ada di mobil van-nya. Scott dan Hope berhasil masuk ke dalam mobil van yang berada di tengah-tengah pasukan Thanos. Scott berusaha menghidupkan mesin yang ada di dalam mobil itu. Sementara itu, Thanos melihat sarung tangan yang dibawa Clint. T'Challa kemudian meminta Clint menyerahkan sarung tangan itu. Thanos berusaha mengambil sarung tangan itu, namun Wanda menghadangnya. Sementara itu, mau berusaha mengambil sarung tangan, beruntung Spider-Man datang merebutnya. Di tempat lain, Wanda berhasil membuat Thanos kesulitan. Thanos yang putus asa memerintahkan anak buahnya untuk menghujani mereka dengan tembakan. Dia tidak peduli meskipun hal itu akan membunuh pasukannya sendiri yang ada di bawah. Pesawat tempur Thanos pun mulai menembak ke segala arah bertubi-tubi. Wong beserta penyihir yang lainnya membuat perisai untuk melindungi mereka. Sementara itu, Dr. Strange harus menahan air laut agar tidak membanjiri tempat itu. Tembakan bertubi-tubi dari pesawat Thanos benar-benar membuat Avengers kewalahan. Namun tiba-tiba, semua tembakan itu mengarah ke langit, seolah-olah menembak sesuatu. Ternyata itu adalah Carol Danvers, sang Kapten Marvel yang baru datang. Carol langsung meminta sarung tangan untuk dibawa ke mobil milik Scott. Namun mobil itu berada di tengah-tengah pasukan Thanos. Semua Avengers pun maju agar Carol bisa membawa sarung tangan itu ke dalam mobil van. Di saat Carol mendekati mobil itu, tiba-tiba Thanos datang menghancurkan mobil itu. Thanos kemudian berusaha merebut sarung tangan, namun Thor dan Carol menghalangi. Pada akhirnya, Thanos berhasil memakai sarung tangan itu. Carol kemudian mencegah Thanos menjentikan jarinya. Dia berusaha melepaskan sarung tangan itu, namun Thanos mencabut Power Stone untuk menghantam Carol. Tony lalu maju memegang sarung tangan itu, namun Thanos memukulnya. Dengan percaya diri, Thanos kemudian menjentikan jarinya. Namun tidak terjadi apa-apa. Ternyata batu-batu Infinity Stone yang ada di sarung tangan itu telah berpindah ke tangan Tony. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa akibat menahan kekuatan Infinity Stone, Tony pun menjentikan jarinya. Tiba-tiba, semua anak buah Thanos musnah. Thanos sendiri pun akhirnya menjadi butiran debu. Namun akibatnya,
Tony yang sudah sangat lemah akhirnya meninggal karena tidak kuat menahan kekuatan dari Infinity Stone. Singkat cerita, para Avengers datang di upacara pemakaman Tony Stark. Semua orang pun sedih karena dari awal Tony sangat berjasa melindungi bumi ini. Keesokan harinya, Thor berpamitan kepada Valkyrie untuk pergi mencari jati dirinya lagi. Thor akhirnya mengangkat Valkyrie menjadi raja bagi para warga Asgard menggantikan dirinya. Thor kemudian masuk ke dalam pesawat Guardian of Galaxy. Thor akan pergi berpetualang dengan mereka. Beberapa saat kemudian, Bruce kembali menyiapkan mesin waktu. Mereka harus mengembalikan setiap Infinity Stone kembali ke tempat di mana mereka mengambilnya. Steve pun menawarkan diri. Dia sendiri yang akan menjalankan tugas itu. Bruce kemudian berkata, meskipun Steve akan membutuhkan banyak waktu mengembalikan batu-batu itu, setelah selesai nanti dia menyuruh Steve kembali lagi persis 5 detik setelah pergi. Untuk berjaga-jaga, Steve juga membawa palu Mjolnir yang diberikan Thor kepadanya. Setelah berpamitan dengan Sam dan Buck, Steve pun masuk ke dalam mesin waktu. 5 detik kemudian, Bruce kebingungan karena Steve tidak kunjung kembali. Dari jauh, Buck melihat seorang pria tua duduk di pinggir danau dengan perisai di sampingnya. Sam pun menghampiri pria itu. Ternyata, pria itu adalah Steve yang sudah menua. Steve mengatakan setelah berhasil mengembalikan semua batu Infinity Stone, dia pergi ke tahun 1970 untuk menjalani hidup normal, menikahi kekasihnya Peggy Carter dan tidak kembali lagi ke masa depan. Hingga hari ini tiba, Steve sengaja datang ke tempat ini untuk menemui Sam. Steve lalu mewariskan perisainya kepada Sam. Steve meminta Sam meneruskan perjuangannya menjadi Kapten Amerika. Dan berakhirlah alur cerita film Avengers Endgame ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah menyepelekan kekuatan tikus. Di film ini, tikus berhasil menyelamatkan alam semesta. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!